Shalom semua saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kita selalu merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya Bapa, ini kami Bapa. Kami merindukan Engkau. Bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati kebersamaan dengan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku. Katakan saudara-saudara, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Menyembah-Mu. Katakan seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan aslah hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan aslah hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara, mari kita lebih dalam lagi menantikan Dia, merindukan Dia. Ya Bapa, katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan aslah hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa merindukan, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan aslah hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kami rindukan Yesus, ku rindukan, ku rindukan. Kaulah harapan, Engkaulah harapan kami. Engkaulah kerinduan kami, tujuan kami. Engkaulah Tuhan Yesus, dan kami ingin selalu bersamamu, merasakan hadir-Mu di dalam hidup kami, di dalam hari-hari kami, di dalam kegiatan kami, di dalam setiap waktu kami. Lalui bersama-Mu Tuhan, biarlah kami rasakan hadir-Mu setiap saat. Engkau yang melingkupi semua jagat raya ini. Di mana kami ada, kami rindukan hadir-Mu. Dimanapun kami berada, kami rindukan hadir-Mu, ya Yesus Tuhan. Oh, kami rindukan, kami sembah. Katakan saudara, kami menyembah-Mu Tuhan, sembah Yesus. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Oh, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Sembah, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah, sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Katakan lagi, sembah, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Amin. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku
Ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kami membuka ibadah kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Hari-hari kita tiada hari tanpa Yesus. Amin. Kita melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus kita. Ada sukacita selalu melalui hari-hari ini bersama Tuhan Yesus. Katakan saudara, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Katakan hari-hari, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Katakan lagi bersama, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Katakan lagi, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Kita masih katakan, ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sungguh Tuhan Yesus, ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Mari musik. Seperti udara di sekeliling kita, oksigen yang Dia berikan, kita tidak bisa bernapas tanpa itu. Kita tidak bisa membayangkan tanpa Yesus bagaimana kita hidup. Biarlah kita menghormati Dia, selalu menyenangkan, menyukakan hati saudara-saudara. Amin.
Mari katakan lagi, aku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Katakan lagi. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara yang di rumah. Kita memuji Tuhan. Pengharapan kita hanya Tuhan Yesus, amin. Hanya Tuhan Yesus saja. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bangga ya Tuhan, bahwa hanya di dalam Yesuslah pengharapan. Katakan, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Katakan pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan. Dia membelaku dalam pencobaan, amin. Bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus Dia harapanku. Katakan Yesus. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Mari musik. Sungguh karena Tuhan Yesus, kami jadi memiliki pengharapan di hari esok. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga, sungguh bangga ya Tuhan. Saudara, mari kita terus bergairah karena harapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari katakan, pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku.
Yes Lord. Yesus dia harapanku. Haleluya. Yesus pengharapan kami. Sebab itu kami menantikan hari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya hari-Mu ya Tuhan yang selalu kami nantikan. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Katakan saudara, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Katakan saudara, hanya hari-Mu ya Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia
hanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun berada pada pagi hari ini. Apa kabar? Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bertemu dalam ibadah online di GSKI Perdatam. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengucap syukur ya Tuhan. Mohon pertolongan kuasa-Mu, Roh yang kudus, hadir di tengah-tengah kami, ataupun dimanapun kami berada masing-masing ya Bapa. Lawat dengan kuasa-Mu ya Tuhan, terutama kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara kekasih, pada kesempatan pagi hari ini, langsung saja saya mengambil renungan firman Tuhan ini dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Di situ temanya perintah supaya saling mengasihi. Tetapi yang menjadi fokus pada kesempatan ini yaitu pada ayat yang ke-16. Ya, saudara kekasih, untuk tema pada renungan hari ini, pagi hari ini adalah bekerja demi kekekalan. Tentu pertanyaannya, apa hubungannya saling mengasihi di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 itu dengan tema yang saya akan sampaikan tentang bekerja demi kekekalan. Saudaraku, sebelum masuk ke ayatnya yang ke-16, saya hanya mengantar saja bahwa supaya saling mengasihi ini adalah bagaimana Yesus ya menyampaikan Bapa telah mengasihi aku, ya. Itu yang disampaikan karena Yesus telah melakukan perintahnya. Dia taat, menderita ya, memberikan nyawanya, tersalib dan akhirnya dibangkitkan. Nah, Yesus ingin juga dia mengasihi kita sekalian orang percaya. Ya, di situ akhirnya di ayat yang ke-16, apabila kita lakukan perintahnya, kata Yesus ya, kita bisa menjadi sahabat dan menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Ini yang menarik saudara kekasih. Tema saling mengasihi, apa hubungannya dengan buah, apa hubungannya dengan bekerja demi kekekalan. Kita lanjutkan. Saya akan bacakan di ayat 16, Yohanes 15 yang ayat 16 sebagai berikut. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku
diberikannya kepadamu. Ini biasanya secara umum ya, di bagian terakhir dari ayat 16 ini, apa yang kamu minta akan diberikan, itu yang sering menjadi penantian ya setiap orang percaya, tapi bukan ke sana saudara kekasih. Bukan ke sana arah pembahasan saya. Saudara kekasih, dalam ayatnya 16 ini ada 3 bagian yang bisa saya ungkapkan ya dari ayat 16 ini. Bagian pertama atau A, itu bukan kamu yang memilih aku. Ini kan satu status ya, status pilihan yang ditujukan kepada orang percaya. Kemudian bagian yang kedua atau B itu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi ini ada satu perjuangan, satu proses yang berujung dengan hasil ya, hasil buah. Pergilah, berarti itu satu perjuangan, satu proses. Dan yang bagian ketiga, supaya apa yang kamu minta itu janji, saudara kekasih. Janji Tuhan kepada kita, minta dalam nama Bapa, diberikannya kepada kita, kepadamu. Nah, pertanyaannya sekarang, itu buah apa sih? Menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, ya. Ya memang di dalam bahasa Ibrani saya cek ya, saudara kekasih, bahwa buah di sini adalah karpos, yang diterjemahkan itu adalah hidup yang kekal. Jadi sekali lagi saudara kekasih, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, buah di sini adalah hidup yang kekal. Jadi itu sebagai gambaran awal dulu kepada kita semua. Kemudian saudara kekasih, persoalannya memang di bagian pertama, bukan kamu orang percaya yang memilih aku, tetapi akulah Tuhan sendiri saudara kekasih. Ini yang menjadi persoalan utama, sehingga apabila kita tidak mengerti dengan persis, hidup kita, itu kan Tuhan yang pilih saya, ya sudah, keadaan hidup kita langsungkan dengan mau-mau sendiri, ataupun mau-maunya sesuai dengan kondisi di mana kita beraktivitas. Ya, nah, ini yang jadi persoalan bagi orang percaya, karena ini kita bukan robot ya, ini yang jadi persoalan pertama, di bagian yang pertama. Dan aku telah menetapkan aku supaya kamu pergi. Jadi ini saya arahkan bahwa kita harus ada aktivitas di dalam pengiringan kepada Tuhan maupun secara manusia biasa ya saudara kekasih. Untuk menghasilkan buah, yang di sini dikatakan buah adalah hidup yang kekal. Nah, yang di bagian ketiga itu bagaimana janji-janji itu akan digenapi. Saudaraku, kita mulai saja di bagian yang pertama, bagian A itu. Waktu Tuhan menentukan kita perlu merespon itu. Seperti apa respon kita? Dan saya teringat kepada Adam dan Hawa. Hawa dan Adam. Di Kejadian 3 ayat 6. Di situ dituliskan perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik ya untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Inilah awal kejatuhan manusia dalam dosa. Apa makna daripada penyampaian yang saya sampaikan Kejadian 3 ayat 6 ini? Di sini ada faktor pertimbangan saudara kekasih.
perintah-perintah yang sudah disampaikan apabila kita keliru atau salah dalam merespon, inilah akibatnya. Kita seperti menjadi pemberontak ya, seperti Kejadian 3 ayat 6. Karena saudara kekasih akibatnya itu kekal ya. Bagaimana akhirnya mesti ada Adam kedua, Yesus yang muncul di perjanjian baru. Jauh sekali dia punya dampak ya. Dampaknya kekal. Nah, di dalam bagian pertama ini apa yang menjadi faktor sampai keliru atau salah itu faktor pikiran ya. Pikiran perasaan kita itu harus bagaimana fokus hanya kepada dia punya mau. Hanya kepada pikiran perasaan Tuhan kepada kita masing-masing. Itu memang pasti beda satu dengan lain. Tapi ini penting saudara kekasih sehingga tidak mempengaruhi bagaimana saudara dan saya nasib kehidupan kekal kita itu dipengaruhi dengan keputusan kita mengambil sikap di dalam merespon dalam kehidupan kita secara nyata, misalnya profesi kita apa. Ya. Profesi ya misalnya yang sederhana, membeli sesuatu ganti kwitansi ya, harganya 100.000, kita sengaja naikkan 150.000 sehingga 50.000 itu menjadi keuntungan ya. Nah, jadi ini pikiran-pikiran gini yang dalam skala besar itu bisa dikatakan korupsi ya, skala besar, dan itu sudah banyak sekali contohnya. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa walaupun Kejadian 3 ayat 6 itu peristiwanya begitu lama ya, tapi dampaknya di dalam kekekalan itu ada. Misalnya di dalam Daniel 12 ayat 2 itu orang yang telah tidur akan bangun. Bayangkan ya, yang perjanjian lama pun di ujung akhir zaman kedatangan Tuhan kembali itu akan dilakukan ya. Apalagi itu dibangkitkan dari tidurnya untuk diadili, penghakiman. Di dalam perjanjian baru juga disinggung, Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 13 sampai 15. Orang mati dihakimi menurut perbuatannya. Nah, ini dia. Perbuatannya akibat pikiran yang salah tadi. Jadi artinya di sini kesadaran kekal itu ya, walaupun kita mati, kesadaran kekal itu tidak akan hilang. Kesadaran kekal ini yang akan berujung dalam penghakiman kekal ke neraka atau kekal ke sorga. Ini yang perlu menjadi pertimbangan, jangan seperti Kejadian 3 ayat 6 oleh Hawa dan Adam. Saya sebut Hawa karena Hawa itu yang duluan ya. Kemudian saudara kekasih, kita masuk kepada bagian yang kedua. Bagian kedua di situ buah itu ya, buah itu adalah hidup yang kekal. Yang saya dapatkan dalam bahasa Ibrani adalah karpos, hidup yang kekal. Jadi pergilah, itu kan kerja. Jadi hakikat kerja itu suatu kebiasaan saudara kekasih ya. Kebiasaan yang harus kita bangun sejak kecil ya, sampai dengan hari-hari selanjutnya dalam kita berprofesi apapun itu. Saudara kekasih, di situasi yang sekarang ini, situasi makin sukar saudara. Seperti yang disampaikan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, situasi sekarang ini makin sulit sehingga kita perlu pertimbangan. Ya, pertimbangan di dalam mengambil keputusan kita, melangkah, mengambil aktivitas apapun. Termasuk ya, misalnya tadi saya singgung soal uang, jodoh sekalipun ya, dan perkuliahan nanti mau masuk di kampus mana itu pun jadi pertimbangannya harus diputuskan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Saudaraku, kemudian apabila kita perhatikan di bagian kedua ini, kita coba kembali lagi ke kitab perjanjian lama, yaitu Kejadian 2 ayat 15. Di situ ada upaya, usaha dan pelihara Taman Eden. Nah, itu aktivitas yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa waktu itu. Nah,
Yang sering menjadi persoalan yang saya pikirkan di sini adalah bagaimana karakter. Karakter itu waktu melakukan aktivitas. Di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 9, di situ ada perumpamaan semut bukan pemalas. Dia sediakan makanan di musim panas. Ya. Walaupun ini semut bukan beriman, saudara kekasih. Tetapi contohilah semut. Ya, dia bukan pemalas, makhluk kecil, ya. Dia sediakan makanan sebelum musim panas. Ini harus menjadi gaya ya untuk mengisi hari-hari hidup kita sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap dirinya maupun keluarga. Saudaraku, jadi di dalam Kejadian 2 ayat 15 tadi itu, Allah mengambil manusia ya, menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Nah ini kalau kita hubungkan dengan kekinian, bagaimana kita ya bekerja itu harus tentu dengan sikap yang saya sampaikan tadi itu, jangan pemalas. Nah ini bukan soal sudah kerja, dalam anak-anak level sekolah minggu, remaja, pemuda, ini sikap-sikap pemalas ini harus kita buang ya, sehingga tanggung jawab kita bisa konkretkan untuk menjadi berkat. Saudaraku, di dalam melakukan aktivitas itu yang penting juga adalah bagaimana kita harus ketahui bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Jadi jangan sembarangan dalam aktivitas kita untuk mengisi hari-hari kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Supaya di dalam melakukan aktivitas itu kita berkenan ya kepada Allah, sehingga capaian sempurna seperti yang Tuhan inginkan pada setiap pribadi kita itu tercapai. Saudara kekasih, tema bekerja demi kekekalan ini saya masuk ke dalam bagian yang ketiga. Jadi tadi yang pertama, yang kedua adalah hakikat kerja itu ya, saudaraku. Hakikat kerja, jangan pemalas ya. Kemudian yang ketiga ini kita masuk supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini penting saudara kekasih, pada saat kita beraktivitas itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab di situ apapun yang kita lakukan ya itu ada hubungannya dengan tabur tuai. Ya, ada hubungannya dengan tabur tuai. Jadi yang bagian kedua tadi menyampaikan tentang bagaimana kita menjadi bait Allah ya. Harus tubuh kita gunakan yang perbuatan yang benar sebelum bertindak. Di bagian pertama tadi pikiran-pikiran, perasaan kita harus seperti yang Tuhan inginkan ya. Jadi ini sinkron antara bagian A, B, dan C, bagian pertama, 2, dan 3 di Yohanes 15 ayat 16 ya. Kemudian untuk di bagian ketiga ini kita jangan seperti di Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Jangan hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Ya, karena ini demi kekekalan. Jadi karena apa saudara kekasih, di dalam Roma 14 ayat 12, pertanggungjawaban itu dari diri sendiri kepada Allah nantinya. Setelah kita semua meninggal, ya mati, ada penghakiman, itulah pertanggungjawaban kita masing-masing. Jadi dari sekarang sudah diingatkan, apapun pikiranmu, perasaanmu, ya, aktivitasmu, kelakuan tubuhmu untuk mengisi hari hidup ini, sungguh biarlah itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu kita akan tanggung jawab masing-masing nantinya di penghakiman akhirnya. Di dalam Roma 14 ayat 12 tadi ya, pertanggungjawaban diri sendiri kepada Allah. Saudaraku,
Tentu ini ada persoalan besar. Kenapa sampai saat ini saya mungkin saja atau kita semua ya di dalam menekuni profesi kita masih ada ganjalan-ganjalan yang bisa menghambat target daripada kekekalan itu. Tapi biarlah kita ingat ya nasihat supaya kita bertekun ya, bertekun iman kita. Percaya betul apapun yang kita lakukan itu demi untuk hal-hal rohani, saudaraku. Jangan karena hanya perut saja ya, karena hanya perut. Jadi bukan faktor dunia yang kita utamakan, tetapi faktor kekekalan, yaitu langit baru, bumi yang baru. Saudara kekasih, apapun ya, aktivitas kita, kegiatan kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani hidup kita, tidak boleh mengurangi usaha kita untuk mencapai kesempurnaan dalam Tuhan. Ini yang harus dijaga. Kalau usaha-usaha kita dalam hidup ini bekerja secara jasmani ini lebih penting daripada mengusahakan kesempurnaan yang Bapa rindukan, berarti kita itu menuhankan perut kita ya. Jadi aktivitas kita hanya berkategori duniawi. Ini yang harus kita kurangi dan akan hilang demi untuk mencapai beroleh hidup yang kekal, buah yang tetap yang disampaikan di ayat 16 tadi. Saudaraku, kita harus bertekun, saudara kekasih. Kita harus bertekun dengan iman kita, ya, sehingga kesempurnaan itu bukan hal yang tidak mungkin, tapi itu bisa dicapai. Jadi janganlah di dalam pikiran perasaan kita, di dalam melakukan apapun kegiatan kita, anak muda, orang dewasa sampai lanjut usia, itu biarlah tidak didominasi karena keterikatan kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Ya, kita harus putuskan semuanya itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dibaharui senantiasa sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Sebab keterikatan gaya-gaya hidup lama kita atau patokan dari lingkungan lah, itu menjadi beban, saudara kekasih. Ikut kewajaran lingkungan, tapi hiduplah dengan kewajaran yang Bapa melalui Yesus rindukan kepada setiap anak-anaknya. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingatkan kembali bahwa di bagian yang kedua tadi, yaitu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Buah di sini sekali lagi saya singgung tentang hidup yang kekal. Jadi target goal kita bagaimana di bagian pertama pikiran itu kita gunakan yang tepat di dalam merespon. Tuhan sudah memilih kita sebagai orang percaya. Segala pikiran perasaan kita hanya untuk Dia saja dalam mengisi hari hidup kita. Kemudian di bagian kedua tadi bisa memperoleh hidup yang kekal. Ya, masalahnya di bagian ketiga soal tabur tuai, ya, karena apa yang kita minta itu harusnya itu untuk demi kekekalan. Tabur tuai itu demi untuk kekekalan, ya, bukan untuk hal-hal yang hanya fana sementara atau demi perut. Nah, ini yang harus kita tegaskan di dalam aktivitas kehidupan kita masing-masing. Saudara kekasih, dan untuk saya ingin sampaikan bagaimana, ya katakanlah ini kesimpulan daripada ayat 16 dari Yohanes 15 tadi, Yohanes 15 ayat 16. Bahwa demi kekekalan apabila kita bekerja, ya, kemampuan mempertimbangkan ya keputusan hidup kita itu benar-benar harus hati-hati, saudaraku.
Sesuaikanlah pikiranmu, perasaanmu kepada pikiran perasaan Tuhan. Kemudian di bagian kedua, kita jangan pemalas, pergilah ya. Jadi jangan mentang-mentang karena anugerah, so pasti nanti akan dapat berkat. Nah, itu keliru dalam merespon anugerah dari Tuhan. Kita harus aktif, seperti yang disampaikan itu semut yang rajin ya mengumpulkan makanan di saat musim panas. Jadi kita harus tekad untuk tetap maksimal ya potensi kita untuk hidup mengisi hari-hari hidup kita. Sehingga akhirnya di bagian ketiga, saya bisa katakan takdir ya, kalau kita keliru di dalam aktivitas kita berpikir dan memutuskan, kebiasaan kita juga masih dengan yang lama, pemalas misalnya ya gitu. Akhirnya kita bisa dikatakan tidak bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Akhirnya juga untuk kekekalan, bekerja demi kekekalan itu jauh daripada pandangan Allah, penilaian Allah itu sendiri. Saudara kekasih, dari semua 3 bagian di Yohanes 15 ayat 16 ini, saya akan tutup dengan tulisan di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari saudaraku, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk penyampaian kebenaran firman Tuhan ini. Di atas semuanya itu, untuk mencapai berkat kekekalan, kami mohon kuasa-Mu, Roh yang Kudus, mengurapi pikiran kami, agar sungguh keputusan hidup kami tepat adanya. Dan kemudian di dalam melakukan aktivitas, semuanya hanya dengan cara-cara rohani. Bukan dengan cara-cara kedagingan yang sifatnya sementara, hanya fana saja. Tuntunan Roh-Mu yang Kudus biarlah terus menyertai setiap kami ya Tuhan. Agar hidup kami makin hari makin berkenan, karena baru dibaharui terus oleh kuasa Roh-Mu yang Kudus. Terima kasih ya Bapa. Dan ya Bapa, kami juga serahkan keberadaan jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka, baik dalam pekerjaan maupun dalam setiap aktivitas mereka ya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pergumulan mereka ya Bapa, apa yang menjadi hambatan-hambatan mereka di dalam upaya mereka untuk membangun profesi mereka ataupun mencapai target-target tertentu bagi remaja pemuda, kuasa-Mu Roh Kudus menolong mereka untuk melakukan semua aktivitas dengan tepat adanya. Kami bersyukur ya Bapa kepada jemaat-Mu yang sudah menyampaikan persembahan untuk kegiatan pelayanan di GSKI Perdatam ini. Berkati juga gembala wilayah kami atau gembala cabang kami, Bapak Pendeta Ferry Kencem beserta keluarga. Kau menyertai dia ya Tuhan dengan kondisi fisiknya, biarlah makin hari makin pulih untuk bisa beraktivitas seperti semula sedia kala. Kami serahkan juga wakil gembala cabang kami, Bapak Pendeta
David Adam ya Tuhan, yang secara konkret dalam pelaksanaan dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai saat ini, dengan kuasanya ya Tuhan, dengan usahanya Tuhan, berusaha terus untuk melayani jemaat di gereja Perdatam ini. Beri ya Tuhan kekuatan kesehatan yang prima. Berkati keluarganya, istri, anak-anaknya Tuhan, maupun usahanya Tuhan. Sehingga pelayanannya di GSK Perdatam ini makin hari makin efektif. Ya Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak. Satu persatu jemaat-Mu dengan persoalannya kami tidak dapat sebut, dan biarlah kuasa-Mu terus menjamah mereka. Belas kasihan dari Allah senantiasa dinyatakan di tengah-tengah kami, umat-Mu, jemaat GSK Perdatam. Inilah doa kami, inilah doa ucapan syukur kami, dan doa harapan kami, agar kiranya seluruh pekerjaan kami, aktivitas kami, benar-benar terbukti di mata-Mu untuk target kekekalan di langit baru dan bumi yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami mohon sejenak waktunya untuk acara penyerahan anak dari keluarga. Nama ayah Reski Halomoan, nama ibu Istania Leliana, nama anak Gideon Kiano Hamonangan, tanggal lahir 30 Desember 2018. Lalu dari keluarga yang kedua dengan nama ayah Tommy Gunardi, nama ibu Lia Tri Indrianti, nama anak Lolieta Dara Oktaviani, tanggal lahir 23 Oktober 2020. Kita nyanyikan pujian Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia menuntunku, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lalu orang membawa anak-anak kecil datang kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka,
datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada kedua orang tua, Bapak Reski Halomoan dan Ibu Istania Leliana, juga kepada Bapak Tommy Gunardi dan Ibu Lia Trindianti. Anak adalah milik pusaka Allah yang dititipkan kepada kita untuk dijaga, dirawat, dipelihara. Namun ada hal yang lebih penting dari sekedar menjaga fisik dari anak itu, yaitu mewariskan iman kepada anak. Jangan sampai anak kita tidak mengenal Tuhan. Banyak orang tua yang lalai, tidak memperhatikan hal ini. Yang penting bisa memberi makan anak, yang penting bisa menyekolahkan anak, cukup. Tidak cukup, bagi kita anak-anak Tuhan gak cukup. Orang tua harus mewajibkan anak untuk mengenal Tuhan. Mewariskan anak memiliki iman seperti kita. Banyak orang tua yang merencanakan masa depan anak sebegitu tertata dengan baik ya. Baru lahir udah diasuransikan, asuransi pendidikan. Supaya nanti waktu lulus SD ada biaya untuk masuk SMP. Lulus SMP ada biaya masuk SMA. Dan seterusnya. Lulus SMA ada biaya untuk kuliah begitu ya. Tetapi tidak merencanakan bagaimana anak ini bisa mengenal Tuhan. Pertimbangan-pertimbangan apa yang harus dilakukan supaya anak mengenal Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Bahkan sampai dilesin, les renang lah, les piano lah, les bahasa Inggris lah, bahasa Mandarin, semua dilesin. Ini memang penting, tetapi ini hanya berguna selama anak itu hidup di bumi. Setelah dia mati, tidak lagi berguna. Tidak lagi berguna. Nah, ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu mewariskan pengenalan akan Tuhan. Sebagaimana kita mengenal Tuhan, kita harus memperkenalkan Tuhan kepada anak kita. Nah, di bacaan tadi jelas mengatakan, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Ya, orang tua yang tidak mengajarkan jalan Tuhan atau tidak memperkenalkan Tuhan kepada anak, itu sama dengan orang-orang yang menghalang-halangi anak datang kepada Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Jadi gini Bapak Ibu maksudnya, sebanyak mungkin kita mengajarkan jalan Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada anak. Jadi waktu main kita cerita, oh ini dulu ada Adam dan Hawa, ada Musa, ada Elia, ya. Jadi orang tua berkewajiban menceritakan jalan Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi manusia. Semua itu harus diajarkan. Dalam segala kesempatan, lagi makan kita cerita tentang Tuhan. Di jalan lagi setir mobil, bisa cerita tentang Tuhan. Coba kalau saya dulu sering ke Sukabumi ya, itu kan berjam-jam itu. Itu di jalan saya cerita tentang Tuhan gitu. Setiap ada kesempatan orang tua harus mengajarkan jalan Tuhan kepada anak. Ketika anak itu menjadi besar, dia sudah memiliki pola pikir untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau anak tidak diajarkan hidup dalam takut akan Tuhan, tentu ini akan menjadi sebuah kesulitan bagi orang tua. Mungkin anak akan memiliki karir yang bagus, berhasil karena proses pendidikan ya, bisa berhasil. Tetapi kalau anak itu tidak takut akan Tuhan, wah percuma. Tidak menghormati orang tua, menganggap orang tua kuno,
Kan itu menyakiti hati orang tua. Tapi kalau sejak kecil anak itu dididik untuk hidup dalam takut akan Tuhan, maka dia akan hidup menurut jalan Tuhan. Inilah kebahagiaan yang kita bisa dapatkan ketika kita mendidik anak. Anak bisa mengabdi kepada Tuhan, anak bisa menghormati orang tua. Itu lebih dari segalanya. Lebih dari sekedar sukses menjadi pengusaha atau sukses menjadi berkarir di perusahaan dan sebagainya. Lebih dari segala itu. Anak yang mengasihi Tuhan, anak yang hormat kepada orang tua, itu segalanya. Itu membahagiakan kita sebagai orang tua. Kesimpulan pagi hari ini ya. Jadi anak adalah milik pusaka Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita bersyukur dikaruniai, dianugerahi anak, dikaruniai keturunan yang olehnya kita bisa merawat dengan baik, mengasihi. Karena itu kita berjanji kepada Tuhan untuk menjaga, melindungi, merawat dalam kasih Kristus dan menuntun anak kita kepada jalan Tuhan. Berikutnya adalah anak yang diserahkan di gereja ini menjadi anggota gereja Suara Kebenaran Injil Perdatam. Saya panggilkan keluarga yang pertama, Bapak Halomoan dan Ibu Istania. Silakan naik ke atas mimbar. Keluarga ini akan menyerahkan putranya yang lahir Jakarta 30 Desember 2018 bernama Gideon Kiano Hamonangan. Silakan. Sebelum saya menaikkan doa dan pengurapan, saya mengajukan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu mengakui bahwa Gideon adalah milik Tuhan dan merupakan aset kerajaan surga yang dipercayakan kepada Bapak dan Ibu? Iya, saya mengakui. Apakah Bapak dan Ibu bersedia menjaga, merawat, dan mendidik Gideon dalam kebenaran Tuhan karena Gideon adalah milik Tuhan dan aset kerajaan surga? Iya, saya bersedia. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk anak yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga Halomoan dan Istania Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi anak ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku serahkan Gideon dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berikan malaikat penjaga. Engkau mengurapi anak ini Tuhan. Menjadi anak yang perkasa di bumi. Menjadi anak yang hebat di bumi ini Tuhan. Tuhan, Kau berikan malaikat-Mu untuk menjaga merawat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan berkat untuk Bapak Halomoan dan Ibu Istania Tuhan. Berikan hikmat. Biarlah kedua orang tua dimampukan Tuhan untuk menjaga, merawat, mewariskan iman kepada Gideon Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Halomoan dan Ibu Istania, selamat sudah menyerahkan anaknya dalam tangan Tuhan.
Kami percaya Bapak Halomoan dan Ibu Yus boleh merawat Gideon dengan baik. Terpuji Tuhan. Ini ada kenang-kenangan dari gereja, Alkitab anak. Kiranya itu menjadi setiap kali ngelihat Alkitab anak menjadi bahan cerita buat Gideon ya. Oke, Tuhan memberkati. Silakan. Saya panggilkan keluarga yang kedua, Bapak Tommy Gunardi dan Ibu Lia Triindiati Yanti. Silakan. Oke. Saya mengajukan pertanyaan. Apakah Bapak dan Ibu mengakui bahwa Lolieta adalah milik Tuhan dan merupakan aset kerajaan surga yang dipercayakan kepada Bapak dan Ibu? Ya, saya mengakui. Apakah Bapak dan Ibu bersedia menjaga dan merawat dan mendidik Lolieta dalam kebenaran Tuhan karena Lolieta adalah milik Tuhan dan aset kerajaan surga? Ya, saya bersedia. Yesus, dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui bila berkat-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Lolieta dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarga Tommy dan Bapak Tommy dan Ibu Lia yang menyerahkan anaknya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mengurapi dengan minyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku serahkan Lolieta dalam tangan Tuhan. Turunlah berkat atas anak ini. Bapa berikan malaikat penjaga supaya anak ini boleh bertumbuh menjadi anak yang dewasa, besar, dan boleh mengabdi kepada orang tua dan mengasihi Tuhan. Bapa berkati Bapak Tommy dan Ibu Lia sebagai orang tua, mampukan mereka untuk merawat, menjaga, mendidik anak ini dalam jalan-Mu, mewariskan iman kepada Lolieta Tuhan. Terima kasih Bapa. Turunlah berkat atas keluarga Bapak Tommy dan Ibu Lia Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Tommy dan Ibu Lia, terima kasih. Bapak sudah menyerahkan anak, ini sertifikat penyerahan anak. Kemudian ada kenang-kenangan dari gereja, sebuah Alkitab anak. Biarlah ini boleh diwariskan, diceritakan semua cerita tentang Alkitab kepada anak, kepada Lolieta. Oke, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya serahkan kepada Pak James untuk menutup kita dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah mengikuti acara penyerahan anak, yaitu anak kami Gideon, dan yang kedua anak kami adalah Lolieta. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala dan angkat kedua tangan kita. Biarlah anugerah
berkat dari Allah Bapa dengan persekutuan anaknya yang berkuasa yaitu Yesus Tuhan, melalui pekerjaan Roh Allah Roh Kudus nyata bekerja menyertai kita sekalian dalam seluruh aktivitas kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan, saudaraku, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih buat persembahan yang telah saudara berikan. Selamat hari Minggu.